lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku di Ciptawara Dina Family Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan dimurahkan rezekinya ya. Dan semoga kita semua diberikan kemudahan dalam setiap urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nah, teman-teman, di video kali ini aku akan sedikit sharing tentang pengalamanku sebagai buruh pabrik yang sudah kujalani sejak 10 tahun yang lalu hingga saat ini ya. Mungkin ada di antara teman-teman yang berencana untuk melamar pekerjaan di pabrik ya. Mungkin bisa jadi pertimbangan ataupun motivasi untuk teman-teman. Awal mula aku melamar di pabrik itu sekitar bulan September 2012. Aku lupa teman-teman tepatnya tanggal berapa. Mungkin karena pabrik ini masih baru di Sumeneb, jadi tidak terlalu riweh urusan persyaratan. Aku melamar hanya dengan membawa KK dan KTP saja. Selang 1 hari setelah interview, aku mendapat SMS dari pabrik tempat aku melamar bahwa aku diterima sebagai karyawan dan disarankan untuk masuk esok harinya. Hari pertama bekerja, aku baru tahu ya teman-teman, kalau ternyata kerja di pabrik itu yang wajib diandalkan adalah tenaga dan ketelatenan. Alhasil setelah 1 hari bekerja, badanku rasanya pegel-pegel teman-teman. Mungkin karena belum terbiasa kali ya. Untuk karyawan baru, kita masih harus melewati masa magang ya teman-teman, yang harus ditempuh paling lama 1 tahun. Dalam masa magang itu ada 4 tahap. Ada tahap pemula, tahap lanjutan, tahap terampil, dan yang terakhir tahap mahir. Semakin tinggi tahapannya, maka semakin banyak target produksinya. Alhamdulillah di masa magang ini aku hanya melewatinya dengan waktu 4 bulan saja. Setelah itu, aku ditetapkan sebagai karyawan resmi. Waktu itu untuk karyawan resmi masih berstatus sebagai tenaga kontrak ya teman-teman. Setelah beberapa waktu, barulah perusahaan mengeluarkan SK yang artinya statusku diangkat sebagai karyawan tetap. Oh iya teman-teman, setelah kita diangkat sebagai karyawan resmi, kita diikutkan program jaminan sosial yang waktu itu namanya masih Jamsostek, yang sekarang sudah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan sosial yang termasuk di dalamnya antara lain jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Untuk masalah gaji itu bertahap ya teman-teman. Dalam masa magang, gajinya juga bertahap sesuai dengan target produksinya. Barulah setelah resmi, gaji itu menurut dengan UMK ya teman-teman. Yang biasanya UMK itu naik tiap tahunnya. Banyak orang bilang kerja di pabrik itu gajinya besar ya. Sebenarnya yang bikin gajinya besar itu bukan dari gaji pokoknya ya teman-teman.
tapi dari berapa banyak jam lemburnya. Semakin banyak jam lembur, maka semakin tinggi gajinya. Tentunya itu harus dibayar dengan kerja keras ya teman-teman. Orang-orang hanya tahu kerja di pabrik itu gajinya besar. Mereka tidak tahu kerjanya seperti apa kan. Kerja di pabrik teman-teman tidak ada kata santai. Ada target produksi yang harus kita selesaikan tiap harinya. Sehari-hari berpacu dengan waktu. Bagaimana caranya target cepat selesai? Ditinggal makan keteter, ditinggal sholat keteter. Pokoknya semua harus serba cepat ya teman-teman. Hanya orang-orang yang cekatan dan telaten yang bisa bertahan di pabrik. Ya tentunya juga harus punya mental yang kuat teman-teman. Namanya juga kita kerja sama orang ya. Pada intinya kalau kerja di pabrik itu ya harus mampu bekerja di bawah tekanan teman-teman. Tekanan seperti apa ya hanya orang pabrik yang tahu. Gitu kan? Alhamdulillah teman-teman, aku bertahan kerja di pabrik. Saat ini sudah memasuki tahun ke-10. Itu artinya aku akan memasuki masa pensiun kurang lebih 10 tahun lagi. Karena untuk karyawan borongan, masa pensiun akan dicapai saat berusia 45 tahun. Saat ini umurku masih 35 tahun teman-teman. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan, umur yang panjang, dan keberkahan rezeki ya teman-teman. Amin, amin ya rabbal alamin. Segitu dulu cerita dariku ya teman-teman. Semoga bisa memberikan manfaat. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Dan di like dan komen juga. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.